Selamat datang di GD. Sebelumnya saya ingin cek dulu tanda-tanda vital ya. Tadi ibu keluhan utamanya apa ya? Sakit perut kanan sebelah kanan bawah, terus udah demam juga, ada demam. Ini hasilnya tekanan darahnya 130 per 80, terus untuk nadinya 98, suhunya 30, terus pernapasannya 20 ya ibu. Ya, Nah untuk itu apakah ada keluhan tambahan? itu saja. Paling tadi pagi muntah dok. Baik, saya catat ya. Ibu boleh sebutkan identitasnya. Astri Febriani, 24 Februari 1990. Oke, saya ulangi ya. Astri Febriani, 24 Februari tahun 1990. Iya benar. Sebelumnya apakah punya riwayat alergi? Nggak ada sus. Baik, karena tidak ada nanti saya akan memaksakan gelang ya terhadap ibu. Baik sus. Pelayanan pasien dimulai sejak pertama kali tiba di GD. Di tahap ini, perawat melakukan pengecekan tanda-tanda vital dan pengendataan identitas pasien. Langkah sederhana ini sangat penting untuk mengetahui kondisi awal pasien dan memastikan data pasien sudah benar sejak awal. Selamat pagi Ibu. Untuk memastikan keamanan, saya akan melakukan identifikasi pasien terlebih dahulu. Boleh Ibu menyebutkan nama lengkap serta tempat tanggal lahir? Nama saya Astri Febriani, 32 tahun. Baik Ibu, saya cocokkan dengan identitas Ibu ya. Baik, sudah cocok. Ibu mengeluh nyeri perut kanan bawah sejak kapan? Sejak semalam dok, dia tuh merasa kesakitan. Namun pas sakitnya ini udah sekitar seminggu, sakitnya hilang timbul. Baik Bu, baik Pak. Terima kasih. Sebelum pemeriksaan dilanjutkan, perawat memastikan identitas pasien terlebih dahulu. Dengan mencocokkan nama dan tanggal lahir dengan gelang identitas, tenaga kesehatan dapat memastikan bahwa tindakan yang diberikan benar-benar untuk pasien yang tepat. Dok, saya izin lapor pasien atas nama Astri Febriani dengan usia 32 tahun. Pasien datang ke sini dengan mengeluhkan nyeri perut di bagian kanan bawah. Pasien tidak memiliki riwayat alergi, namun pasien merasakan nyeri selama sudah sejak 12 jam, mual muntah juga. Hasil palpasi pasien juga menandakan regio kanan bawah rebound positif. Saya rekomendasikan pasien dilakukan pemeriksaan penunjang di USG dan pemeriksaan laboratorium. Baik, kalau pemeriksaan nanti saya evaluasi. Komunikasi yang efektif antar tenaga kesehatan sangat penting dalam pelayanan pasien. Metode SBAR, yaitu Situation, Background, Assessment, dan Recommendation, digunakan untuk menyampaikan kondisi pasien secara jelas, singkat, dan terstruktur, sehingga keputusan medis dapat diambil dengan tepat. Bu Astri, saya ini membawa obat resep dari dokter. Nah, jadi dokter itu meresepkan obat ketorolac 10 mg. Baik sus. Nah Ibu, biar saya pastikan ya, biar aman dan tidak ada salah pemberian obat. Apakah ini dengan Ibu Astri yang berusia 32 tahun, tanggal lahirnya itu tahun 1993. Benar? Betul, Ibu. Nah Ibu, di sini saya akan memberikan obatnya. Ini diminum ya Bu, cukup 1 kali saja untuk menghilangkan nyerinya. Nah untuk itu jika perut Ibu merasa plong, berarti itu obatnya bekerja ya Bu. Pemberian obat harus mengikuti prinsip 6 benar, yaitu benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu, benar cara, dan benar dokumentasi. Dengan melakukan verifikasi ulang identitas dan riwayat alergi, perawat berperan aktif dalam mencegah kesalahan pemberian obat. Baik dok, baik semuanya, sebelum kita mulai kita lakukan tanya dulu ya. Baik, selesai. Pasien atas nama Astri Febriani, usia 32 tahun. Gelang identitas sudah dicek, berkas sesuai. Baik, dengan Ibu Astri, saya boleh konfirmasi sebentar. Apakah benar Ibu Astri Febriani? Baik, terima kasih. Baik semuanya, tindakan hari ini akan ditemui pengangkatan besar lokasi di kuadran bawah kanan.
Betul, sesuai dengan hasil pemeriksaan sebelumnya. Baik, dokter anestesi, dari sisi anestesi apakah sudah siap? Sudah siap, pasien sudah memiliki riwayat alergi dan akan kita kasih anestesi umum. Bu Astri, apakah ibu sudah paham operasi yang akan dilakukan adalah operasi khusus buntu? Ya dok, tadi sudah dijelaskan bahwa saya akan menjalani operasi tersebut. Baik dok, semuanya sudah terkonfirmasi, semua tim sudah siap. Sebelum tindakan pembedahan dimulai, seluruh tim medis wajib melakukan time out. Proses ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian identitas pasien, jenis tindakan, lokasi operasi, serta kesiapan tim. Time out merupakan langkah penting untuk mencegah kesalahan operasi dan meningkatkan keselamatan pasien. Dok, area operasinya sudah saya siapkan ya. Kulitnya dicukur sedikit supaya rapi, pelan-pelan biar nggak lupa. Oke, untuk anestesinya gimana? Sudah lengkap dok. Tadi saya berikan pakai povidone iodin, jadi kulitnya sudah benar-benar steril. Dok, berarti operasinya juga sudah saya berikan tadi, join 1 gram lewat infus, sekitar 20 menit sebelum mulai. Bagus, berarti semua persiapan infeksinya sudah aman ya? Sudah dok, siap mulai tindakan. Pencegahan infeksi merupakan bagian penting dalam keselamatan pasien selama tindakan operasi. Persiapan kulit dengan antiseptik yang tepat serta pemberian antibiotik profilaksis sesuai waktu yang dianjurkan dapat menurunkan risiko infeksi pasca operasi. Bu, pasien atas nama Astri Febriani sudah selesai operasi. Pasien sudah siap dipindahkan ke ruangan. Baik, bagaimana kondisi pasien Pak? Alhamdulillah stabil, tanda vitalnya tadi sudah bagus. Tadi sudah saya kasihkan analgesik sekitar 6 jam yang lalu. Lukanya juga bersih, perbannya juga kering. Baik, kalau begitu nanti akan saya pantau terus ya dari ruangan perawatan. Baik, kalau ada apa-apa tinggal hubungi kami. Sekarang pasiennya sudah siap dipindahkan. Baik Pak, terima kasih. Saya ambil ya pasiennya. Siap. Setelah tindakan selesai, pasien diserah terimakan ke perawat ruangan. Informasi penting tentang kondisi pasien dan perawatan selanjutnya disampaikan dengan jelas agar pelayanan tetap berlanjut dengan aman. Permisi Bapak Ibu, di sini saya akan membawakan kabar bahwa alhamdulillah ya Ibu Astri sudah boleh pulang. Di sini saya mau sedikit memberikan penjelasan edukasi ya untuk perawatan luka sebentar. Jadi nanti selama di rumah Ibu harus rutin mengganti perbannya ya sesuai waktunya. Kalau diusahakan untuk lukanya itu tetap kering, dan kalau ada misal memar, memerah atau nanah keluar, nanti Ibu segera balik lagi ke rumah sakit untuk dikonsultasikan dengan dokter ya Ibu. Yesus, terima kasih. Dan untuk pengkonsumsi obatnya juga Ibu harus teratur ya, diusahakan sampai habis dan sesuai anjuran dokternya juga ya Pak. Tolong ingatkan ibunya. Dan untuk kalau jalan sendiri terutama ke kamar mandi, tolong bimbing ya ibunya, karena takut dikhawatirkannya jatuh ibunya ya Pak. Kalau begitu, kalau ada keluhan segera datang ke rumah sakit kembali ya Pak, Bu. Kalau begitu saya pulang dulu ke ruangan perawat ya. Terima kasih Sus. Pasien pasca operasi memiliki risiko jatuh akibat efek anestesi dan kelemahan fisik. Perawat melakukan tindakan pencegahan risiko jatuh dengan menaikkan pagar tempat tidur, memberikan edukasi, serta memastikan bel panggil berada dalam jangkauan pasien. Edukasi pulang merupakan bagian akhir dari pelayanan kesehatan. Pasien dan keluarga diberikan informasi mengenai perawatan luka, penggunaan obat, aktivitas yang diperbolehkan, serta tanda bahaya yang perlu diwaspadai guna mencegah komplikasi dan mendukung proses penyembuhan. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan